Topik yang akan kita diskusikan saat ini adalah mengenai faktor. Faktor yang dimasukkan di sini adalah bagaimana waktu dan bunga atau interest mempengaruhi uang. Ya. Tujuannya menggunakan faktor teknik analisis biaya adalah untuk memperhitungkan nilai waktu uang. Ya. Satu, ya, gunakan faktor jumlah majemuk atau F per P. Jadi nanti kita lihat ya sambil jalan. Ya, faktornya saya perkenalkan dulu, nanti didefinisikan. Ya, sehingga kita lihat bahwa dalam menyelesaikan masalah teknik analisis dan biaya ini, penggunaan faktor ini sangat sederhana, sangat membantu dan mempercepat. Ya. Jadi rumusnya disederhanakan, ya, tentunya dengan hukum-hukum yang masih memenuhi syarat. Ya. Gunakan faktor jumlah majemuk F per P dan faktor nilai sekarang atau P per F, ya, F per P, P per F, ya, di mana F itu future, ya, nilai masa depan uang, P itu present, nilai uang saat ini, ya, untuk pembayaran tunggal. Ya, di sini ada apa namanya yang disebut dengan CAF, ya, maaf saya tunjukkan, ini CAF, ya. Nah, singkatan dari Compound Amount Factor, ya, dan PWF, ya, Present Worth Factor. Nah, ini tadi saya bilang faktor, ini factor ya, kan bahasa Inggris. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mempermudah. Ya. Rumusnya nanti kita lihat ada CAF-nya, ada PWF-nya. Mari kita lihat. Ya. Saya berharap bahwa Anda mereview kembali mengenai rumus-rumus dasar dari nilai uang sekarang, mendatang, bunga, dan periode waktu, ya, N tahun. Tujuan yang kedua adalah menggunakan faktor deret rasa seragam. Ya, pembayaran A ini kita bisa lihat ya. Ya, mungkin Anda belum terlalu paham. Coba direview kembali apa itu A. Ya, pembayaran setiap tahun yang sama besarnya. Ya, mudah-mudahan dari contoh-contoh yang lalu Anda masih ingat apa yang dimasukkan dengan A. Ya. Kemudian yang ketiga, gunakan faktor gradien aritmatik. Ya, gradien ini adalah pembayaran yang atau ya hampir sama dengan A, cuma dia semakin membesar atau semakin kecil. Gradien membesar atau gradien semakin kecil. Ya. Kita lihat semua itu tujuannya adalah dari contoh-contoh yang lalu, itu adalah skema-skema bagaimana kita melakukan suatu pembayaran, bagaimana kita memperhitungkan nilai uang, ya, dan bagaimana kita dalam menghitung untuk kepentingan untuk keperluan uang, ya, atau dana pembangunan proyek dan sebagainya. Nah, untuk mudahnya nanti ya salah satunya adalah saya ingin memasukkan, ya, saya sudah memberikan contoh pada saat-saat yang lalu bagaimana saya memakai spreadsheet, ya, Excel, ya, dalam hal ini terserah Anda pakai spreadsheet apa aja, ya, tapi dalam hal ini yang saya pakai adalah Excel untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, ya. Jadi Anda lihat saya pernah memberikan contoh tentang pembayaran atau bagaimana nilai uang itu berubah dengan 4, 5, bahkan 6 macam, ya, perhitungan maupun pembayaran. Rumus pembayaran tunggal. Ya. Ya, kita lihat F per P dan P per F. Sekali lagi ya, ini tetap ada hubungannya future dan present, ya. Persamaan paling mendasar dalam teknik analisis biaya adalah persamaan yang menentukan jumlah uang yang dikumpulkan F, ya. Jadi F ini adalah uang yang dikumpulkan setelah berapa tahun, ya, berapa tahun periode, ya. Dan satu nilai sekarang P, ya. Nilai saat ini dengan bunganya digabungkan 1 kali per tahun atau periode, ya. Ingatlah bahwa bunga majemuk mengacu pada bunga yang dibayarkan di atas bunga, ya. Majemuk bunga berbunga. Ya. Oleh karena itu, jika suatu jumlah P diinvestasikan pada satu jumlah tersebut, dia akumulasikan 1 tahun, maka dengan bunga tingkat I% per tahun, nilai F, ya, akhir tahun pertama itu adalah P
ditambah P kali I. Ini modal kita, ya setelah 1 tahun modal kita bertambah dengan P kali I. Ya, ini persennya ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa hati-hati ingat bahwa persennya itu adalah bukan itu anunya ya, bukan 8%-nya atau 10%-nya, tapi 10/100 atau 8/100. Ya, jadi 0,08. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini sudah sangat kita kenal ya. F1 ya tahun pertama jangan P kali 1 plus I dalam kurung. Selanjutnya ya ini memang agak itu ya untuk mengingatkan kembali ya bagaimana munculnya rumus-rumus tersebut ya. Di mana suku bunga dinyatakan dalam bentuk desimal. Pada akhir tahun kedua, jumlah yang terkumpul adalah jumlah setelah tahun ke-1. Ya. Pada saat yang lalu, sepintas sudah saya tunjukkan, tetapi ini lebih detail bagaimana terjadinya rumus tersebut. Ya. Tahun ke-1 ditambah bunga dari akhir tahun ke-1 hingga akhir tahun kedua untuk seluruh F1. Nah, sekarang mulai kita lihat rumusnya. F2 ya, pada tahun kedua, akhir tahun kedua adalah F1 ya. Jadi modal kita pada akhir tahun pertama ya, kalikan bunganya. Ya, di mana F1 itu rumusnya kita lihat ada P kali 1 plus I, P kali 1 tambah I dalam kurung ya. Sedangkan F1I ini adalah sama ya, P ke 1 plus I ya, kali I. Ya, nanti kita lihat ya, bagaimana jadinya rumus tersebut. Atau kalau dirunut mulai awal, maka jumlah F2 didapatkan ada sebagai berikut. F2 sama dengan P kali 1 plus I plus 1 plus I pangkat 2. Ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, I-nya kita jadikan 1. Ya. 1 plus 2I plus I pangkat 2. Nah ini adalah persamaan yang kita sudah kenal mulai SMP ya. 1 plus 2I plus I pangkat 2 adalah 1 plus I dalam kurung pangkat 2. Maka ini adalah rumusnya. Untuk F2 sama dengan P kali 1 plus I pangkat 2. Kita tambahkan lagi 1 tahun. Kita lihat apa ya. Demikian pula jumlah uang yang terkumpul pada akhir tahun ketiga akan menjadi, nah ini rumus dasarnya. F akhir tahun ketiga sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Ya, ini sudah mulai terlihat rumus umumnya. Dengan induksi matematik, ya rumus dapat digeneralisasikan selama n tahun sampai sampai n tahun ya maksudnya ya. F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Nah ini rumus itunya ya. Jadi kita lihat rumusnya. Future akan datang dan ini adalah modal awal. Ya, dikalikan ini adalah interest rate-nya dan ini adalah periodenya. Nah, jadi kita menemukan rumusnya atau mengetahui rumusnya berdasarkan contoh-contoh yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Istilah 1 plus 1 pangkat N disebut faktor. Ya, ingat ya, pada awal kita diskusi tadi itu judulnya adalah faktor. Ya. Ya, dalam hal ini faktor khusus ya untuk teknik analisis biaya. Dikenal sebagai faktor jumlah majemuk pembayaran tunggal. Ini adalah faktor. Ya, atau disebut SPJAF. Ya, tadi single payment. Pembayaran tunggal compound amount factor. Ya, Anda lihat tadi ada CAF ya, itu adalah single payment compound amount factor. Ya, compound amount factor itu adalah bunga majemuk. Ya, faktor faktor jumlah majemuk pembayaran tunggal. Ya. Tapi umumnya disebut sebagai faktor F per P. Ya. Ini agak Anda ulang-ulang ini istilahnya karena kita lihat loh yang mana dipakai, yang ini atau yang ini gitu ya. Nanti dari contohnya akan kita lihat ya. Ini adalah faktor konversi yang menghasilkan nilai F masa depan akan datang ya, dari jumlah awal P uang saat sekarang ya setelah periode 6N tahun dengan tingkat bunga atau interest rate
sebesar I persen. Ya. Nah, cash flow diagramnya adalah seperti ini. Lupa, ini kita sudah lihat yang lalu. Nah, jadi kita pertegas lagi dengan munculnya rumus tersebut. Nah, ini adalah cash flow diagramnya. Ini ada P atau modal atau nilai awal ya, setelah sekian tahun dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, kemudian ada suatu jarak tertentu sampai N-2, N-1 sampai tahun ke N. Ya, berapa F-nya? Ya, interest rate-nya diketahui, P-nya diketahui, berapa F-nya? Oh, gampang Pak, rumusnya tadi kita sudah turunkan ya. Jadi dari sini yang ingin kita lihat adalah ini ya, faktornya ya. Jadi faktor apa? Single payment compound amount factor. Sebaliknya, untuk menentukan nilai P ya untuk jumlah yang dinyatakan F secara sederhana, persamaan P diselesaikan sebagai berikut. Sama dengan rumusnya tadi. Ya. Cuma dalam hal ini, kalau yang tadi yang di depan adalah F, maka sekarang yang di depan adalah P. Karena ingin tahu P-nya, karena P ingin kita tahu karena kita sudah tahu ya, F kita itu berapa. Nah, itu singkatnya seperti itu ya. Tapi mengapa ada rumus seperti ini? Supaya ini ada berbagai tujuan. Ya. Contohnya, misalnya saya inginkan F setelah berapa tahun, N tahun, ya, F ini yang saya inginkan setelah sekian tahun, berapa ya P yang modal yang harus kita punya pada saat sekarang, supaya F-nya ini kita dapatkan sesuai dengan kita inginkan. Itu contoh saja ya. Baik, ekspresi dalam tanda kurung dikenal sebagai faktor nilai sekarang, ya, pembayaran tunggal. Seperti tadi SPCAF, sekarang SPPWF, ya, single payment present worth factor, ya, atau P per F. Ya. Pelan-pelan Anda lihat lagi, baca di sini lagi, dilihat lagi. Tapi nanti akan sangat mudah kalau kita sudah mulai memakai menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya. Ekspresi ini menentukan nilai sekarang P dari jumlah masa depan tertentu F. F sudah diketahui, P-nya yang akan kita cari. Nah, F ini setelah N tahun dengan tingkat bunga atau interest rate sebesar I. Nah, sekarang kita lihat cash flow diagramnya. Sama dengan yang awal tadi. Ya, sekarang P-nya yang saya buat merah, F-nya saya beri warna hitam. Ya, karena F diketahui. Ya, itu kita sendiri ya, yang diketahui diekspresikan dalam warna hitam. Ya. P sama dengan, gimana hubungan P dengan F? Rumusnya sebenarnya sama. Ya, tapi untuk memudahkan, kita langsung aja F sama dengan P sama dengan, ya, karena P yang kita cari, F dalam kurung itu tadi 1 per faktor CAF sebenarnya ya. Nah, sekarang ya kita lihat dua faktor yang ditentukan adalah untuk pembayaran tunggal, yaitu digunakan untuk menemukan jumlah sekarang ya, yang tadi ya, compound amount factor ya, compound amount factor ya, atau masa depan jika hanya melibatkan satu pembayaran. Ya, untuk ini yang disebut dengan PWF ya, present worth factor. Ya, present P pada saat ini. Ya. Cash flow diagram untuk faktor pembayaran tunggal, ya, hitung F ya, pertama dan hitung P. Ya, itu yang tadi sudah kita lihat ya. Ya, cash flow diagram itu pembayaran tunggal itu hitung F dan hitung P. Sebuah notasi standar telah diadopsi untuk semua faktor. Ya. Jadi notasi standar ini itu yang nanti akan mempermudah ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang kita masukkan rumusnya, tapi ada suatu notasi standar seperti ini. Ya. Bentuk umumnya adalah seperti ini. X per Y, I, N. Huruf X melambangkan apa yang dicari, X ini akan kita cari, ya,
Sedangkan huruf Y melambangkan apa yang diberikan atau sudah ada. Ya, nilai sudah ada. Ya. Misalnya F per P berarti menemukan F ya, jika diberikan P. Jadi F dicari kalau P sudah diketahui. Ya. I adalah tingkat bunga ya, dalam persen dan N mewakili jumlah periode waktu yang terlibat. Jadi jangka waktunya ya. Jadi FRP 6%,20, FRP 6%,20 merupakan faktor yang digunakan untuk menghitung jumlah F di masa depan yang terakumulasi dalam 20 tahun periode ya. Jika periode waktu ya, jangan tahun ya. Jika tingkat bunga 6% per periode. Kenapa bilang periode waktu? Karena ada yang mengartikan periode waktu itu bisa hari, bulan, maupun tahun. Ya. P diketahui. Ya, notasi standar, ya, ini lebih sederhana ya, digunakan dalam daripada rumus dan nama faktor ya. Nah, notasi standar ini akan digunakan selanjutnya. Ya. Tabel selanjutnya merangkum notasi dan bersama standar untuk faktor F per P dan P per F. Ya, ada tabelnya. Nah, kita lihat di sini. Ya, nanti ini kita akan menemukan di tabel yang disebut dengan tabel bunga. Ya. Nah, nanti kita akan ya, dalam itu pertemuan selanjutnya nanti kita akan bagaimana caranya kita membuat tabel itu sendiri. Ya. Jadi untuk memudahkan. Ya, itu sebabnya saya pada awal sudah memakai spreadsheet dalam hal ini Excel. Ya. Ini cash flow diagram yang tadi. Ya. Saya ulang sedikit. P ini yang diketahui beri warna hitam. Merah belum diketahui, tanda tanya. Ya. Kemudian sekarang P-nya belum diketahui, F-nya sudah diketahui. Ya, ini adalah untuk ini adalah present worth factor, yang tadi sebelumnya adalah compound amount factor. Ya. Untuk menyederhanakan perhitungan teknik analisis biaya, ya, untuk menyederhanakan, tabel nilai faktor telah disiapkan untuk berbagai suku bunga dan periode waktu dari 1 hingga nilai N yang besar, bergantung pada nilai I. Ya, tabel-tabel ini dapat ditemukan di banyak buku referensi tentang teknik analisis biaya atau ekonomi teknik. Ya, tabel bisa langsung kita pakai, ya, karena semua tabel itu sama, ya, tabel bunga. Ya, kalau Anda mau, Anda buat, ya nanti pada akhir pertemuan ya akan saya peragakan, ya, akan saya berikan rumus-rumusnya, ekspresi-ekspresinya, supaya Anda bisa membuat tabel itu sendiri ya. Jadi artinya bukan tabel seluruh ke tabel yang besar, tetapi Anda hanya bisa yang tabel Anda pakai, Anda hanya masukkan nilai jangka waktu, kemudian interest rate, ya Anda bisa menemukan faktor-faktor tersebut. Ya. Untuk faktor tertentu, suku bunga dan waktu, nilai faktor yang benar ditemukan di perpotongan nama faktor dan N. Ya. Ini kalau Anda nanti melihat tabelnya. Misalnya nilai faktor P per F 5%, 10%. Ditemukan di kolom P per F pada tabel 10. Ya, tabel 10 ini adalah N-nya ini ya, N10. Pada periode 10 tahun, periode 10 ya, 10 waktu ya, sebesar 0,6135 untuk 5%. Ya, nanti kita akan lihat seperti ini ya. Nah, baik, nanti akan saya tunjukkan contohnya melalui spreadsheet ya. Jika perlu untuk menemukan nilai faktor untuk I atau N yang tidak ada dalam tabel, nilai yang diinginkan dapat diperoleh dengan salah satu dari dua cara. Pertama, dengan menggunakan rumus yang telah diturunkan. Jadi rumusnya kita masukkan satu persatu ketemu. Kedua, dengan interpolasi linear antara nilai-nilai yang ditabulasikan. Ya, misalkan ada suatu nilai di antara tapi tidak ada, Anda bisa melakukan suatu interpolasi. Ya. Nah ini, untuk menggunakan spreadsheet, nilai F dihitung dengan fungsi FV dan P ditentukan menggunakan fungsi PF. Ya. Formatnya termasuk dalam tabel berikut.
Nah, ini tabelnya. Faktor F per P dan P per F. Ya, masih banyak ya. Ini banyak F per P dan P per F ya. Ada yang A per P dan P per A dan sebagainya. Ya, yang gradien dan sebagainya. Ya. Yang ditunjukkan di sini adalah notasinya. Ini. Ya. Dan persamaan dan fungsinya. Ya. Persamaan dan fungsinya. Ini ada persamaannya. Ini ada faktornya. Ya. Kemudian ini di spreadsheetnya. Ya. Kok ngeliat tabel ini tabel apa ya? Gitu ya. Sementara lupakan dulu ya. Nanti setelah Anda mengerjakan soal-soal tersebut dan Anda tahu dari contoh-contoh tersebut, saya kira Anda akan lebih mudah mengertinya. Ya. F per P itu apa? Ya. SPCA, Single Payment Compound Factor. Ya, F-nya nggak ada. Sering kita hanya menyebutkan Compound Amount Factor atau CAF. P per F itu ada Single Payment Present Worth Factor. Sering hanya disebutkan PWF, Present Worth Factor. Ya. Yang dihitung adalah F per P. Ya, tadi diketahui bahwa F ini yang dicari, ya, P ini yang diketahui. Sedangkan yang di bawah atau present worth factor, P-nya dicari, F-nya diketahui. Ya. Kalau kita memakai rumus, maka rumusnya adalah seperti ini. Ya. Maaf, rumusnya seperti ini ya. Ya. Tapi persamaan notasi adalah seperti ini. Ya, kita lihat bahwa 1 plus I pangkat N itu adalah F per P, I, N. Sedangkan untuk P, F, terus ini faktornya, ya, P per F, I, N ini adalah 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, kemudian di persamaan Excel-nya nanti kita akan lihat ya. Mudah-mudahan saya bisa menunjukkan contohnya.